Valencia Aprilantika Yundani dengan NIM 077 dari kelas 2025A. Lanjut yang kemarin, filsafat Thomas Aquinas bersifat finalistis. Ini berarti bahwa apa yang menjadi tujuannya itu dikemukakan terlebih dahulu, baru kemudian harus diusahakan supaya tujuan itu dapat tercapai. Manusia itu, demikian pendapat Thomas Aquinas yang dalam hal ini pengaruh Aristoteles terasa sekali. Menurut kodratnya adalah makhluk sosial, makhluk kemasyarakatan, oleh karena itu ia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuannya yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan menggunakan akalnya, pemikirannya yang telah diberikan kepada oleh kodrat alam. Sebab akal itu memungkinkan baginya mengetahui apa yang berguna dan apa yang merugikan. Dari prinsip umum ini, ia dapat memperoleh pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Tidak setiap orang dapat memiliki pengetahuan itu. Pengetahuan itu hanya dapat diperolehnya dalam hidup bermasyarakat. Maka dari itu, hidup bermasyarakat merupakan suatu keharusan. Oleh karena kehidupan bermasyarakat itu biasanya mempunyai kecenderungan ke arah jurusan berpikir yang beraneka warna, terpencar-pencar, maka penting sekali adanya seorang penguasa. Sebab penguasa ini seperti dikatakan oleh Salomo, mempunyai tugas yang sama dengan jiwa dalam badan manusia. Penguasa yang baik adalah penguasa yang memikirkan tercapainya kepentingan umum. Jika tidak demikian, ia adalah penguasa yang lalim. Apa tujuan itu? Tujuan manusia adalah identik dengan tujuan negara. Dan menurut Thomas Aquinas, kalau orang ingin mengetahui tujuan negara, ia harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan manusia itu. Tujuan manusia adalah mencapai kemuliaan abadi, yaitu kemuliaan abadi dalam waktu sesudah manusia itu mati. Jadi, bukan kemuliaan abadi yang bersifat keduniawian. Kemuliaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan tuntutan gereja. Lalu, apa tugas negara di sini? Tugas negara dalam hal ini adalah membuka atau memberi kesempatan bagi manusia agar tuntutan dari gereja dapat dilaksanakan. Yang demikian ini berarti bahwa negara itu harus menyelenggarakan keamanan dan perdamaian agar masing-masing orang itu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan bakatnya dalam suasana ketentraman. Jadi tujuan negara itu memberi kemungkinan kepada manusia agar dapat mencapai kemuliaan abadi. Disinilah letak kerjasama antara negara dengan gereja. Hal ini sesuai dengan pendapat Thomas Aquinas tentang perimbangan kedudukan atau kekuasaan antara negara dengan gereja yang dikatakan olehnya bahwa organisasi negara yang dipimpin oleh raja mempunyai kedudukan sama dengan organisasi gereja yang dipimpin oleh paus. Hanya saja masing-masing organisasi itu mempunyai tugas yang berlainan. Tugas atau kekuasaan negara adalah dalam lapangan keduniawian, sedang tugas atau kekuasaan gereja adalah dalam lapangan kerohanian atau keagamaan. Tetapi meskipun demikian, agaknya Thomas Aquinas belum dapat melepaskan pengaruh teokratisnya, karena selanjutnya ia mengatakan bahwa gereja merupakan persekutuan hidup yang sesungguhnya yang meliputi segala-galanya dan yang merupakan wakil daripada kerajaan Tuhan di dunia. Dan oleh karena hukum keduniawian didukung dan dilindungi oleh gereja, maka menurut kodratnya kekuasaan keduniawian seharusnya tunduk kepada kekuasaan kerohanian demi tujuan manusia, yaitu mencapai kemuliaan abadi. Pendapat daripada Augustinus yang telah dikemukakan di atas sangat berbeda dengan pendapat Thomas Aquinas ini, yang sifatnya sudah agak progresif. Bedanya ialah kalau menurut Augustinus, negara dengan gereja itu terpisah sama sekali, sedangkan kalau menurut Thomas Aquinas, antara negara dengan gereja itu ada kerjasama yang erat. Negara didukung dan dilindungi oleh gereja untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, Thomas Aquinas memberikan tempat yang khusus pada manusia di dalam kedudukannya tanpa kehendak, tetapi manusia itu adalah sebagai suatu makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup bermasyarakat. Ini disebabkan karena manusia itu mempunyai ratio dan tak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa dengan bantuan orang lain. Pandangan Thomas Aquinas ini, seperti telah dikemukakan di atas, banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yunani dari zaman sebelum Masehi, ialah khususnya ajaran Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles tentang sifat-sifat daripada masyarakat, tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, dan bahkan ajarannya tentang kenegaraan, serta tentang filsafat sangat dikagumi oleh Thomas Aquinas. Hal ini dengan terang dapat dilihat dalam buku-bukunya. Hanya saja bedanya kalau Aristoteles dahulu hidup dalam suasana kekuasaan mutlak di bawah pemerintahan Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain, yang sesungguhnya Alexander adalah murid daripada Aristoteles, sehingga
Aristoteles tidak berani memasukkan unsur etis yang merupakan dasar daripada pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum. Juga dengan demikian merupakan dasar atau ukuran bagi segala perbuatan serta pemerintah negara, jadi merupakan suatu kritikan ke dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Sedangkan kalau Thomas Aquinas itu hidup dalam suasana kekuasaan keagamaan sehingga ia tidak berani sama sekali melepaskan diri dari unsur-unsur keagamaan. Sekalipun Thomas Aquinas telah memberi kedudukan yang pasti kepada manusia, yaitu sebagai makhluk sosial yang berhasrat untuk hidup mutlak dalam pembentukan masyarakat itu. Jadi betul telah merupakan suatu bermasyarakat, tetapi manusia itu belum begitu merupakan unsur yang unsur, tetapi kurang penting bila dibandingkan dengan masyarakat itu sendiri. Di dalam masyarakat itu harus ada penguasanya, harus ada yang memerintah. Tentang bentuk daripada pemerintahan, ajaran Thomas Aquinas pun banyak terpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Menurut pendapatnya, ada kemungkinan bentuk daripada pemerintahan suatu negara yang masing-masing itu kemudian dibedakan lebih lanjut menurut sifat pemerintahannya, ialah 1. Pemerintahan oleh satu orang, ini yang baik disebut monarki, yang jelek disebut tirani. 2. Pemerintahan oleh beberapa orang, ini yang baik disebut aristokrasi, yang jelek disebut oligarki. 3. Pemerintahan oleh seluruh rakyat, ini yang baik disebut politeia, ini kalau menurut Aristoteles disebut republik konstitusional, yang jelek disebut demokrasi. Dari jenis-jenis bentuk pemerintahan tersebut di atas, menurut Thomas Aquinas yang paling baik adalah monarki. Oleh karena tujuan negara itu adalah selain memberi kemungkinan supaya manusia itu dapat mencapai kemuliaan abadi, juga supaya manusia itu hidup susila. Hal ini dapat terlaksana apabila terdapat perdamaian di dalam masyarakat, dan untuk ini yang terpenting adalah adanya persatuan dan kesatuan. Oleh karena monarki dipimpin oleh satu orang tunggal, maka monarki adalah yang paling utama, paling ideal untuk dapat melaksanakan ini semua. Dan barang sesuatu yang bersifat tunggal akan lebih mudah memelihara persatuan dan perdamaian yang bersifat jamak. Sebaik-baiknya karena kesatuan pikiran daripada pemerintahannya daripada. Jadi inilah pendapat Thomas Aquinas bahwa pemerintahan yang terbaik itu adalah monarki. Tetapi ini dapat berubah menjadi pemerintahan yang terburuk bila sifat pemerintahannya itu tidak lagi adil dan tidak lagi ditujukan untuk kepentingan umum. Ini adalah tirani. Dan keburukannya itu melebihi daripada keburukan pemerintahan oligarki maupun demokrasi. Sebab dalam pemerintahan oligarki, meskipun pemerintahan itu tidak adil dan tidak ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi hanya ditujukan untuk kepentingan yang memegang pemerintahan itu sendiri, namun di sini masih juga untuk kepentingan beberapa orang. Sedang dalam demokrasi, kepentingan sendiri itu juga berarti kepentingan orang-orang yang memegang pemerintahan, sedangkan yang memegang pemerintahan itu pada asasnya adalah seluruh rakyat. Tetapi meskipun demikian juga masih jauh dari kepentingan umum, sebab semua orang, seluruh rakyat itu tidak dapat memegang pemerintahan semuanya. Tetapi dalam tirani, kepentingan sendiri yang berarti kepentingan orang yang memegang pemerintahan itu hanya melulu untuk kepentingan satu orang saja. Hal ini sangat jauh dari keadilan dan dari kepentingan umum bila dibandingkan dengan oligarki dan demokrasi. Maka tirani adalah merupakan pemerintahan yang terjelek, yang terburuk karena sangat jauh dari cita-cita keadilan. Selain daripada itu, dari suatu pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, jadi lebih dari satu orang, akan lebih lekas pula lahir pemerintahan sewenang-wenang daripada suatu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Oleh karena itu, pemerintahan yang terbaik adalah monarki. Untuk mencegah timbulnya tirani, timbulnya pemerintahan yang sewenang-wenang, Thomas Aquinas berpendapat supaya di dalam negara itu diadakan undang-undang dasar atau konstitusi yang mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah sedemikian rupa sehingga dengan demikian terpelihara baik-baiklah suatu sistem atau susunan ketatanegaraan, dan dengan demikian pemerintahan itu tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadikan pemerintahannya menjadi tirani. Tetapi meskipun telah diusahakan untuk mencegah timbulnya tirani, bagaimanakah kalau tirani itu timbul dan bertindak sewenang-wenang? Untuk menjawab pertanyaan ini, Thomas Aquinas selalu memberikan pendapatnya tentang
hak berevolusi dan hak untuk membunuh raja atau tiran yang lalim itu. Menurut pendapatnya lebih baik tirani itu dibiarkan saja dulu untuk sementara waktu selama masih dapat didukung. Jadi kita harus bersabar untuk sementara waktu daripada terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, karena dengan mengadakan pemberontakan atau revolusi untuk menjatuhkan tirani itu akibatnya akan lebih besar, lebih buruk. Sebab si pemimpin pemberontak itu nanti akan menggantikan si tiran dan tentu saja akan lebih tiranis sifatnya dan akan lebih memperkuat dirinya. Juga meskipun bagaimana kejamnya si tiran itu, orang tidak boleh membunuhnya, sebab hal demikian ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Sebab menurut ajaran agama, orang tidak diperbolehkan membunuh sesama orang, lebih-lebih itu adalah raja. Itu menurut ajaran agama adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk. Akan tetapi kalau revolusi ataupun membunuh raja yang telah menjadi tiran dan bertindak sewenang-wenang, itu telah menjadi kehendak umum daripada rakyatnya. Hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu tidak akan bertentangan dengan kesetiaan rakyat terhadap rajanya, sebab raja sendiri telah bertindak sebagai tiran dan tidak lagi menepati perjanjiannya dengan rakyat. Apalagi raja telah melanggar ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Menurut pendapat Thomas Aquinas, undang-undang atau hukum itu merupakan kesimpulan daripada ratio manusia dan yang berbentuk kemauan. Maka sesuai dengan pendapat Cicero, undang-undang itu merupakan pokok pangkal dari pikirannya dan yang merupakan perintah dari ratio untuk kepentingan umum. Dan dari cara Thomas Aquinas memberikan ajarannya tentang keadilan dan hukum memperlihatkan bahwa ia telah mempersatukan ajaran-ajaran Aristoteles, Stoa, Romawi dengan ajaran Augustinus tentang dasar kekuasaan yang bersifat teokratis. Hanya saja sekarang dikatakan olehnya bahwa sumber tertinggi daripada hukum itu adalah terletak pada kepribadian Tuhan. Kalau Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif, maka Thomas Aquinas mengadakan perbedaan hukum dalam 4 golongan, yaitu 1. Hukum abadi atau lex aeterna, ini adalah hukum dari keseluruhannya yang berakar dalam jiwa Tuhan. 2. Hukum alam, manusia adalah sebagai makhluk yang berpikir, maka ia merupakan bagian daripadanya. Ini adalah merupakan hukum alam. 3. Hukum positif, ini adalah pelaksanaan daripada hukum alam oleh manusia yang disesuaikan dengan syarat-syarat khusus yang diperlukan untuk mengatur soal-soal keduniawian di dalam negara. 4. Hukum Tuhan, ini adalah hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan daripada pikiran manusia dan memimpin manusia dengan wahyu-wahyunya ke arah kesucian untuk hidup di alam baka, dan ini dengan cara yang tidak mungkin salah. Wahyu-wahyu inilah yang akhirnya terhimpun dalam kitab-kitab suci. Tentang keadilan, Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan adalah kemauan, yaitu kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Di samping itu, orang harus juga mengusahakan kepatutan dapat dianggap sebagai hukum dan keadilan dan yang mendapatkan seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Undang-undang yang tertulis kekuasaannya dari hukum alam. Ajaran Thomas Aquinas merupakan puncak dari pemikiran pada abad pertengahan dan berada pada titik balik dari pertumbuhan kebudayaan berikutnya. Sementara itu, orang mulai kelihatan melepaskan pikiran yang teokratis. Ini terjadi sebagai akibat perubahan sosial dan perkembangan aliran filsafat yang nominalistis. Sementara itu pula kita menjumpai seorang pujangga besar yang memikirkan terbentuknya sesuatu yang sesungguhnya sesuatu itu sampai saat ini hanya menjadi impian belaka. Pujangga tadi adalah Dante dengan impiannya monarki dunia. Dante yang hidup pada tahun 1265 sampai 1321 memperoleh tempat dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum karena bukunya De Monarchia. Ajarannya yang ditulis dalam bukunya tersebut adalah bersifat anti-paus. Ia menulis tentang kekuasaan keduniawian dan di dalamnya menolak setiap kekuasaan paus dalam urusan keduniawian. Sebab akibat daripada tulisannya itu, maka pada permulaan abad ke-14 telah terjadi perselisihan penting antara paus dengan raja yang berakhir dengan kemenangan raja. Dari berbagai pihak muncul ajaran-ajaran yang bersifat anti-paus. Kaum legis mulai mendapatkan kemenangan. Di antara kaum legis yang sangat termuka adalah Pierre Dubois dari Prancis. Ia menulis bukunya De Récupération Terre Sainte tentang penaklukan kembali tanah suci pada tahun
1305 sampai 1307. Pikiran bahwa pemerintahan yang baik berarti pemusatan kekuasaan pada tangan satu orang, suatu pikiran yang dibela dengan keras baik oleh Thomas Aquinas maupun oleh Dante, akan ditentukan oleh di kemudian asal saja pikiran itu tidak diartikan sebagai suatu kerajaan dunia, melainkan sebagai negara nasional. Dan memangnya dalam abad ke-14 akan lenyaplah pikiran tentang kerajaan dunia itu. Setelah membicarakan pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman abad pertengahan sebelum perang salib yang sifat ajarannya adalah sangat teokratis, maka baiklah sekarang ditinjau ajarannya dari seorang sarjana pada abad pertengahan sesudah perang salib yang ajarannya sudah bersifat teokratis kritis. Sarjana tersebut adalah Marsilius. 3. Marsilius dari Padua, hidup pada tahun 1270 sampai 1340. Ia adalah seorang tokoh besar dari aliran filsafat nominalis bersama-sama dengan rekannya William Ockham yang hidup pada tahun 1280 sampai 1317. Dengan demikian, sifat mereka adalah bahwa hal-hal yang bersifat khusus itu adalah bernilai tinggi, sedangkan hal-hal yang bersifat umum itu hanya merupakan abstraksi daripada pikiran saja. Bagi mereka, negara itu dianggap sebagai kekuasaan sedunia, diganti oleh negara sebagai pusat kekuasaan yang tetap, yang berdiri sendiri, yang terlepas dari hubungan dengan suatu kekuasaan yang lebih tinggi seperti gereja. Sikap mereka yang demikian ini timbul sebagai akibat daripada adanya perselisihan antara Kaisar Louis Bavaria dengan Paus Johannes ke-22. Marsilius adalah ahli pemikir tentang negara dan hukum Fransiskan. Ia sekitar tahun 1324 menerbitkan bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama Defensor Pacis atau Pembela Perdamaian. Buku ini merupakan buku yang paling menakjubkan dari seluruh buku-buku yang ada pada zaman abad pertengahan. Buku ini meskipun ciptaan dari seorang sarjana pada abad pertengahan, tetapi hingga kini masih tetap menimbulkan kekaguman bagi tiap-tiap orang yang baru mulai mempelajari soal-soal tentang negara dan hukum. Hal ini disebabkan karena keberaniannya serta pikiran-pikiran modernnya yang terdapat di dalam buku tersebut. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang disebut Dictiones. Buku yang pertama menguraikan tentang dasar-dasar negara. Buku yang kedua membentangkan dasar-dasar gereja dan sifat-sifat hubungan antara negara dengan gereja. Sedangkan buku ketiga hanya memuat kesimpulan-kesimpulan saja. Mengenai ajarannya tentang kenegaraan, Marsilius sangat dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles. Negara adalah suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian. Dengan demikian, memberikan tujuan tersendiri pada negara. Marsilius bersama-sama dengan Dante adalah yang pertama-tama memberikan tujuan tersendiri pada negara. Ajaran dari Marsilius ini untuk selanjutnya adalah sangat berbeda dengan ajaran-ajaran dari Augustinus dan Thomas Aquinas, karena dalam ajaran Marsilius nampak benar peranan orang atau individu dalam pembentukan negara atau masyarakat. Menurut Marsilius, terbentuknya negara itu tidaklah semata-mata karena kehendak Tuhan atau karena kodrat Tuhan, melainkan negara itu terjadi karena perjanjian daripada orang-orang yang hidup bersama untuk menyelenggarakan perdamaian. Sedangkan kalau menurut Augustinus, Tuhan adalah merupakan pokok pangkal daripada segala sesuatu. Jadi juga tentang adanya negara. Dan kalau menurut ajaran Thomas Aquinas, meskipun masih juga berpokok pangkal pada Tuhan, namun sudah mulai muncul faktor baru, yaitu manusia yang sifatnya masih samar-samar. Jadi dari ajaran Marsilius tentang terjadinya negara itu telah terlihat dasar-dasar daripada perjanjian masyarakat yang merupakan lanjutan dari ajaran Epicurus yang telah meletakkan benih-benihnya. Dalam perjanjian itu, menurut Marsilius, rakyat menunjuk seseorang yang diserahi untuk memelihara perdamaian, dan terhadap orang yang mereka tunjuk ini, mereka saling menundukkan diri. Jadi mereka itu selain mengadakan perjanjian untuk membentuk negara, juga perjanjian untuk menundukkan diri. Inilah disebut perjanjian penundukan atau factum subjection. Bagaimanakah sifat penundukan itu? Apakah tunduk sepenuhnya secara mutlak terhadap segala sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah atau orang yang mereka tunjuk itu, ataukah hanya
tunduk terhadap penyelenggara kekuasaan yang mereka berikan kepadanya. Menurut Marsilius, factum subjectionis ini ada dua macam, yaitu: satu, bila penduduk itu sifatnya terbatas pada apa yang dikehendaki oleh raja hanya untuk rakyat, maka kekuasaan penguasa menyelenggarakan atau menjalankan kekuasaan dari rakyat, jadi sifatnya hanya eksekutif. Raja tidak boleh dan tidak wewenang menentukan peraturan atau undang-undang. Yang menciptakan atau yang membuat peraturan dan undang-undang itu adalah rakyat sendiri. Penyerahan kekuasaan atau sifat penundukan yang demikian ini disebut concessio. 2. Sedang kalau rakyat itu secara mutlak tunduk kepada penguasa atau raja yang mereka pilih itu, dan hak untuk membuat peraturan atau undang-undang itu ada pada tangan raja, maka kekuasaan yang mereka serahkan kepada raja itu tidak hanya bersifat eksekutif, melainkan juga bersifat konstitutif. Penyerahan kekuasaan yang demikian ini disebut translatio. Yang terakhir inilah yang dianut oleh kaum glossatoren, yaitu orang-orang yang menyisipkan dan yang menambah hukum yang lama dengan hukum yang baru, karena dengan demikian hukum dapat berkembang dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masa. Jadi demi kepentingan hukum, menurut kaum glossatoren, factum subjectionis harus bersifat translatio. Sedangkan menurut Marsilius, kekuasaan negara yang tertinggi itu ada pada rakyat, jadi kedaulatan itu ada pada rakyat, sebab rakyatlah yang berhak membuat peraturan hukum atau undang-undang. Hal ini disebabkan karena negara itu merupakan kesatuan dari orang-orang yang bebas, yang merdeka. Jadi tidaklah mungkin seseorang itu menguasai orang lain secara mutlak. Jadi perimbangan antara kekuasaan rakyat dengan kekuasaan raja adalah rakyat yang berdaulat, raja yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Jadi dengan demikian yang dianut Marsilius adalah factum subjectionis yang bersifat concessio. Seolah-olah dalam ajaran Marsilius ini unsur ketuhanan telah dilepaskan, tetapi dalam uraian-uraian selanjutnya ajarannya masih ada sifat teokratisnya, yaitu meskipun ia mengatakan bahwa terjadinya negara itu karena perjanjian dengan factum subjectionis, orang-orang itu membentuk suatu pemerintahan, tetapi orang-orang dapat mengadakan perbuatan demikian itu karena atas dorongan atau atas ilham dari Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu dari jauh mempunyai pengaruh, dan pengaruh inilah yang menyebabkan orang-orang tadi mengadakan perjanjian. Maka menurut Marsilius, Tuhan itu merupakan sebab yang jauh atau causa remota daripada terbentuknya negara. Sekarang bagaimanakah hubungan antara negara dengan gereja menurut ajaran Marsilius? Kalau Augustinus mengatakan bahwa yang dikehendaki itu adalah kerajaan Tuhan dan negara itu hanya merupakan alat saja daripada gereja untuk membasmi musuh-musuh gereja demi terlaksananya cita-cita itu. Dan kalau menurut pandangan Thomas Aquinas, negara dan gereja berkedudukan sama, dan di sini ada kerjasama antara negara dan gereja, hanya saja lapangannya berbeda. Negara dalam lapangan keduniawian, gereja dalam lapangan kerohanian. Maka Marsilius telah mengadakan pemisahan yang tegas antara negara dan gereja. Dan dengan tegas dikatakan bahwa negara berkedudukan lebih tinggi daripada gereja, oleh karena berdasarkan perjanjian antara orang-orang itu telah dibentuk suatu negara untuk menyelenggarakan perdamaian. Jadi negara itu adanya terlebih dahulu daripada gereja. Lagi pula negara itu dapat membuat peraturan hukum atau undang-undang yang bersumberkan pada kekuasaan rakyat yang bersifat mengikat dan dapat menjatuhi sanksi kepada siapa saja yang melanggarnya, sedangkan gereja tidak dapat berbuat yang demikian itu tadi. Jadi tegasnya negaralah yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih berkuasa daripada gereja. Ajaran Marsilius tentang negara dan hukum ini yang dikemukakan dalam abad ke-14 dalam banyak hal adalah sangat menarik perhatian, oleh karena tidak adanya sedikit pun cita-cita besar dari zaman abad pertengahan, yaitu sedikit pun tidak mengenai adanya kerajaan dunia. Maka sebagai ganti daripada pandangan idealisme diciptakanlah pandangan realisme yang nanti banyak persamaannya dengan pandangan Rousseau dalam abad ke-18 dan monarki konstitusional dalam abad ke-19. Lebih menarik perhatian lagi adalah sifat keberanian dan sikap bebas daripada Marsilius, tidak saja terhadap gereja, melainkan juga terhadap kekuasaan atasannya, yaitu Kaisar Louis,
ia sama sekali tidak membicarakan soal kekuasaan kaisar, karena pendiriannya tentang negara adalah seperti pandangan Aristoteles, yaitu negara republik demokrasi. Namun sebagai akibat daripada ajaran Marsilius ini, terutama pandangannya tentang hubungan antara negara dengan gereja serta segala konsekuensinya dapat menimbulkan kekuasaan raja yang bersifat mutlak, dalam arti di dunia sifat mutlaknya itu baik dalam tingkatannya maupun mengenai luasnya. Ini tidak ada yang mengatasi dan kekuasaan ini dapat meliputi apa saja. Jadi keabsolutannya itu dapat sedemikian rupa sehingga kalau dahulu pada maka lalu timbul sistem-sistem pemerintahan yang sifatnya absolut. Zaman abad pertengahan, raja itu terikat oleh ketentuan-ketentuan agama atau soal-soal etis, maka sekarang malahan raja itulah yang menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya. Jadi kebebasan beragama boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Dengan timbulnya kekuasaan raja-raja yang absolut ini, yang mana raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, maka lalu timbul penyalahgunaan kekuasaan, antara lain pengekangan dalam hal kepercayaan. Maka tidaklah heran kalau kemudian timbul gerakan-gerakan baru yang menentangnya. Tetapi aliran atau gerakan ini tidak bermaksud menghapuskan raja-raja, jadi bukanlah anti raja. Mereka itu hanya anti kekuasaan raja yang bersifat absolut, karena ini mesti selalu menimbulkan ekses. Jadi ekses inilah yang mereka tentang. Aliran ini namanya monarkomaken. Kalau menurut arti kata yang sebenarnya, monarkomaken berarti anti raja, tetapi sebenarnya yang dimaksud oleh kaum monarkomaken ini bukanlah anti raja, tetapi anti kekuasaan raja yang bersifat absolut dan terutama eksesnya. Aliran ini yang nanti akan membatasi kekuasaan raja dengan cara menguraikan kembali asal-usul daripada kekuasaan raja. Kalau teori teokrasi pada zaman abad pertengahan mengatakan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari Tuhan karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, sedangkan kekuasaan Tuhan itu sifatnya absolut, jadi raja kekuasaannya pun juga harus absolut. Maka aliran monarkomaken ini lalu mencari dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Tetapi sebelum membicarakan aliran monarkomaken ini lebih lanjut, baiklah dibicarakan terlebih dahulu zaman berikutnya, yaitu zaman Renaissance. Karena akibat daripada ajaran-ajaran yang pada zaman ini kiranya akan sama dengan akibat daripada ajaran Marsilius tadi, yaitu pembentukan sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara yang juga mengakibatkan timbulnya kekuasaan mutlak pada raja. Jadi tegasnya akibat dari ajaran Marsilius dan akibat dari ajaran sarjana-sarjana pada zaman Renaissance adalah sejajar, yaitu timbulnya absolutisme, dan ini nanti yang menimbulkan kaum monarkomaken dan kaum reformati.